Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari-hari belakangan ini isu seputar Hagia Sophia yang tanggal 10 Juli lalu ditetapkan oleh pengadilan Turki kembali menjadi masjid masih bergulir liar. Tidak hanya reaksi keras dari pihak gereja atau umat Kristiani saja, tapi juga mulai menjerempet ke isu-isu politik yang sebelumnya sudah memanas dengan beberapa sebab lain. Beberapa hari lalu keluar fatwa dari Mufti Agung Mesir bahwa konversi yang dilakukan oleh Turki terhadap Hagia Sophia tidak dibenarkan dalam Islam. Sontak ini memancing spekulasi bahwa pemerintah Mesir memanfaatkan isu Hagia Sophia ini untuk menekan Turki. Sebagaimana kita pahami bahwa pemerintah junta militer Mesir hasil kudeta terhadap Presiden Shah Mursi di bawah Jenderal As-Sisi akhir-akhir ini terlibat perseteruan politik serius dengan Turki. Bermula dengan kudeta As-Sisi atas Mursi yang tidak lain adalah kolega Erdogan, hal yang memicu kecaman keras Turki atas As-Sisi. Dan atas ini Mesir sangat marah atas kecaman Turki tersebut. Kemudian yang terakhir adalah konflik Mesir-Turki dalam kaitannya dengan situasi keamanan di Libya pasca jatuhnya Muammar Gaddafi, di mana saat ini terjadi perebutan kekuasaan di antara dua kelompok lokal di Libya. Dua kelompok lokal di Libya yang berebut kekuasaan tersebut, yang pertama yaitu Tentara Nasional Libya atau LNA, pimpinan pensiunan Jenderal Khalifa Haftar, berbasis di Tobruk, Libya bagian timur. Mereka didukung penuh oleh Mesir, Uni Emirat Arab, dan Rusia. Dan yang kedua, Pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA yang dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Sarraj yang bermarkas di Tripoli dan mendapat dukungan penuh dari militer Turki. Dari konflik lokal di Libya inilah Mesir dan Turki ikut terlibat konflik, dan bahkan banyak media yang meramal akan terjadinya perang terbuka antara Mesir dan Turki. Meskipun ada yang menggelitik kalau melihat komentar dari media-media di Perancis terkait dengan peta konflik di Libya. Mereka sebut Erdogan atau Turki adalah pemain yang jujur di Libya. Dari situlah kemudian banyak yang meyakini bahwa fatwa Mufti Mesir banyak unsur politisnya dan berada di bawah tekanan rezim militer Mesir As-Sisi. Terlepas dari soal fatwa dari Mesir yang bertolak belakang dengan euforia kebanyakan umat Islam di dunia, agaknya menarik untuk menelaah lebih jauh tentang fenomena perubahan fungsi peribadatan dari rumah ibadah, baik itu dari gereja menjadi masjid ataupun dari masjid menjadi gereja. Dalam sejarah, peristiwa dijadikannya rumah ibadah menjadi tempat ibadah baru yang sesuai dengan agama yang dipeluk penguasa baru bukanlah hal yang baru. Ini adalah hal yang lazim dan biasa saja. Karen Armstrong dalam buku Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk menulis bahwa ketika tentara salib pertama menaklukkan kota suci Yerusalem, tidak ada satupun orang Muslim dan Yahudi yang diizinkan untuk tinggal di dalamnya. Lebih dari itu, masjid-masjid dan sinagog-sinagog dihancurkan, dicemari atau diubah menjadi gereja. Kemudian, ketika Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, maka gereja-gereja yang dibangun oleh pasukan salib itu diubah menjadi masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Meski demikian, Salahuddin Al-Ayyubi tetap memberikan toleransi. Orang Kristen masih diizinkan untuk beribadah secara bebas di kota-kota Muslim, kecuali kaum Frank yang selalu membuat kerusakan. Lagi-lagi, ini bukanlah perang melawan agama Kristen. Kaum Kristen Yunani dan Timur yang tidak memburu dan menjajah kaum Muslim diizinkan untuk tetap tinggal di kota suci dan di makam suci, ujar Karen Armstrong. Demikian juga di Andalusia yang terjadi terhadap kaum Muslim di Spanyol. Menurut Profesor Dr. Raghib Ashirjani dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia,
Juga tercatat bagaimana saat Cordoba jatuh pada tanggal 23 Syawal 553 Hijriah, Masjid Jami'-nya yang sangat megah dan besar diubah menjadi sebuah gereja oleh orang-orang Kristen. Berikut ini adalah 8 masjid kaum muslimin yang kemudian berubah fungsi menjadi gereja atau yang lainnya setelah negeri kaum muslimin ditaklukkan oleh penguasa baru yang beragama non-Islam atau Kristen yang berhasil manusia peradaban Hind pun dari berbagai sumber terpercaya. Pertama, Masjid Agung Cordoba, Spanyol. Sultan Abdurrahman I membeli tanah dan bangunan Kristen di Cordoba dan membangunnya menjadi Masjid Agung pada tahun 785. Ekstensi-ekstensi utama masjid ditambahkan pada abad ke-9 dan ke-10 sampai ekstensi terakhir pada abad ke-10 di bawah Al-Mansur. Ketika orang-orang Kristen merebut Cordoba pada tahun 1236, Raja Ferdinand III dari Kastilia mengubah masjid tersebut menjadi sebuah katedral. Kemudian bangunan lain katedral dibangun di tengah-tengah masjid lama, mengonfigurasi masjid katedral Cordoba saat ini. Dulunya, masjid ini adalah masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah pada sekitar abad ke-9, sampai Masjid Sultan Ahmed di Istanbul dibangun mulai tahun 1588. Yang kedua, Masjid Bab Al-Mardum di Toledo, Spanyol. Masjid ini dibangun di Toledo pada tahun 999 pada masa Bani Umayyah. Sebuah prasasti ditulis pada batu bata dalam aksara kufik di fasad barat daya mengungkap detail pendirian masjid tersebut. Bismillah, Ahmad Ibnu Hadidi yang mendirikan masjid ini menggunakan hartanya sendiri, meminta hadiah di surga untuk itu dari Allah. Masjid dibangun dengan bantuan Allah di bawah arahan Musa bin Ali, arsitek dan Sa'ada, dan berakhir di Muharram pada 390 Hijriah. Masjid ini diubah menjadi gereja sekitar tahun 1085. Terjadi ketika Toledo diserbu oleh orang-orang Kristen. Raja Spanyol Alfonso VIII memberikan bangunan masjid kepada Ordo Pelayanan Salib Suci pada tahun 1182. Elemen-elemen Kristen ditambahkan setelahnya, seperti kubah setengah lingkaran di bagian atas altar dan mural dari tokoh-tokoh Kristen. Ketiga, Masjid Jami' Martulah atau Mertola di Portugal. Merupakan masjid terbaik dan unik yang dapat ditemukan di Portugal dengan campuran arsitektur Almohad dan Manuelin pasca Gotik. Masjid yang terletak di Mertola ini terakhir dibangun kembali pada paruh kedua abad ke-12, tetapi beberapa elemen berasal dari abad ke-9. Pada abad ke-13, masjid ini diubah menjadi gereja Kristen dan altar diletakkan di tembok utara. Pada pertengahan abad ke-16, Pedro Dias menggambarkan perubahan pada bangunan. Menara masjid diganti dengan menara lonceng dan garis atapnya telah dihiasi dengan merlon, khas gereja yang memahkotai atap bangunan. Kini ia dinamai sebagai Gereja Nossa Senhora. Keempat, Masjid Agung Sevilla, Spanyol. Saat ini hanya menara dari Masjid Agung ini saja yang tersisa. Masjid ini dulunya sebanding dengan Masjid Agung Cordoba, hancur oleh gempa bumi pada tahun 1365. Menara tersebut kini digunakan sebagai menara lonceng gereja dan dinamakan sebagai Giralda. Pada mulanya adalah menara Masjid Agung Sevilla di Al-Andalus, Spanyol Mur, pada masa pemerintahan dinasti Almohad, dengan atap bergaya Renaissance ditambahkan oleh umat Katolik setelah pengusiran umat Islam dari daerah tersebut. Giralda didaftarkan pada tahun 1987 sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Menara ini setinggi 104 meter dan tetap menjadi salah satu simbol terpenting kota, seperti yang telah terjadi sejak abad pertengahan. Kelima, Masjid Agung Nasrid, Granada, Spanyol.
Masjid ini dibangun di masa Kesultanan Nasrid di Granada. Ia diubah menjadi katedral setelah kerajaan Kristen Spanyol menguasainya pada tahun 1492. Fondasi untuk gereja dibangun oleh Enrique Egas mulai dari tahun 1518 hingga 1523 di atas lokasi masjid utama kota tersebut. Kapel Kerajaan Granada juga dibangun di atas bekas teras Masjid Agung tersebut. Keenam, Masjid Jami' Mayrid di Madrid, Spanyol, kini berdiri sebagai gereja bernama Gereja Saint Nicholas di Madrid. Sisa-sisa arkeologis menunjukkan bahwa gereja dan menara loncengnya merupakan bagian dari bekas Masjid Jami' itu. Dipugar dan dijadikan gereja pada abad ke-12, lalu kapel direnovasi pada abad ke-17. Merupakan gereja tertua saat ini di Madrid, berasal dari tahun 1202. Ia dibangun di atas Masjid Muslim Mayrid. Menaranya merupakan karya arsitektur Mudejar Arab Mur, Muslim terusil dari Madrid pada tahun 1085. Ketujuh, Masjid Agung Zaragoza, Spanyol, salah satu masjid terbesar dan tertua di Andalusia. Penampakannya mirip dengan Masjid Agung Cordoba. Pertama kali dibangun oleh Hanas bin Abdullah. Dikatakan oleh Al-Humaydi sebagai salah satu tabi'in. Masjid ini kemudian diubah menjadi katedral, meskipun terdapat katedral lain yang sangat dekat yang digunakan oleh orang Kristen pada masa pemerintahan Mur. Minaretnya tetap kokoh hingga abad ke-17. Masjid ini dihancurkan oleh kerajaan Spanyol untuk kemudian dibangun katedral di atasnya. Restorasi pada tahun 1999 mengungkapkan ukuran asli masjid tersebut. Gini dinamai sebagai Katedral Xavier of Zaragoza. Kedelapan, Masjid Fethiye di Athena, Yunani. Masjid ini terletak di tengah-tengah Agora Romawi dekat Tower of the Wind. Masjid ini dibangun pada paruh kedua abad ke-17 yang dilaporkan sekitar tahun 1668 sampai 1670. Bagi penduduk Yunani, masjid itu dikenal sebagai Masjid Staropazaros atau Masjid Pasar Gandum karena lokasinya yang dekat dengan Pasar Gandum di Pasar Romawi. Setelah Yunani memperoleh kemerdekaan pada tahun 1830, masjid tersebut secara berturut-turut digunakan sebagai penjara militer, barak, sekolah, dan toko roti militer. Kini, bekas masjid ini menjadi tempat penting, yaitu sebagai monumen peninggalan Kekaisaran Ottoman. Namun pada tahun 2014 hingga 2017, arkeolog Kementerian Kebudayaan Argiro Karamperidi mengatakan Departemen Restorasi Monumen Bizantium dan Pasca Bizantium pernah melakukan restorasi yang luas. Karenanya, masjid bersejarah itu sekarang menjadi tempat pameran arkeologi dan sejarah. Nah, demikian guys kisah 8 masjid bersejarah yang berubah menjadi gereja atau fungsi yang lain seiring dengan pergantian kekuasaan di daerah tersebut. Masih banyak masjid-masjid lain di negeri-negeri yang lain, seperti di Italia, India, dan lain-lain yang belum bisa dibahas detail kali ini. Dalam hal ini, meskipun menyayangkan ataupun sedih menyaksikan masjid-masjid yang berubah menjadi gereja atau yang lain, tapi kaum muslimin sangat memakluminya karena memang kondisi yang lazim pada saat itu memang demikian. Hal yang sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Sehingga sebagian kaum muslimin juga heran dan menyayangkan saat dunia barat bereaksi keras terhadap keputusan Turki yang merubah Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Wajar kalau banyak yang meyakini bahwa sebagian dari reaksi keras tersebut lebih bernuansa politis daripada berlatar belakang agama yang hanya kecil saja proporsinya. Dan hari Jumat ini guys adalah hari pertama Hagia Sophia secara resmi difungsikan lagi sebagai masjid dengan digelarnya salat Jumat perdana di Hagia Sophia setelah sejak 1935 menjadi museum selama 83 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا.